ini gitu kan, baru kita start, oh ini harus perbanyak N-nya, harus perbanyak P-nya, turunin ilmu itu ya masih minim. Makanya banyak-banyak berkunjung ke petani, silaturahmi ke petani. Jadi pintar kita di pertanian itu banyak silaturahmi ke petani. Petani bijak, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada, mudah-mudahan di pagi kali ini ya sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertanian ya. Masih tetap ya, salam satu tanah. Baik, di kesempatan kali ini ya kedatangan tamu ya, yaitu dari Walinagari Silaut ya. Gimana Bang, sehat Bang? Jangan kelihatan stres gitu sih Abang, biasa-biasa aja. Kebetulan kami dikawal ini sama si Abang ya, daripada staf Walinagari Silaut ya. Silaut Induk. Iya, Silaut Induk ya. Yang kantornya itu dekat kantor kecamatan ya Bang ya. Baik. Di kesempatan ini kami akan ngebahas ya, bukan ngebahas atau kita ngobrol ya Bang. Kalau ngebahas semua udah harus mendetail, kita mah harus apa, kita ngobrol-ngobrol mengenai bahan dasar atau teknik cara kita kalau mau nanam di polybag ya. Pertama, kita kan mau nanam di polybag itu jenisnya dulu kita temukan. Kita mau nanam cabai nih Bang, mau nanam cabai ya. Kebetulan nanam cabai bisa di polybag ini. Kalau mau nanam dua-dua satu polybag boleh ya, mau satu juga boleh. Apa aja yang harus masuk ke sini ya, pastilah tanah ya, tapi tanah yang udah difermentasi, tanah yang udah sehat, tanah yang udah steril. Seperti apa tanah yang sehat? Diantaranya tanah yang udah difermentasi, bukan hanya pupuk kandang itu Bang. Jadi kotoran ternak tuh bukan berarti kotoran ternak itu belum jadi pupuk, baru bahan dasar pupuk kotoran ternak ya. Ternak sapi boleh. Iya, pokoknya kotoran ternak apapun, baik ayam, sapi, kambing Bang ya, itu tuh belum jadi pupuk, baru bahan dasar pupuk. Nah, nanti bahan dasar pupuk itu, kotoran ternak itu bisa jadi pupuk dengan sifat ada perlakuan khusus. Disuspensikan, dicampurkan dengan apa? Diantaranya dipakai dolomit, pakai sekam, ditutup difermentasi selama beberapa hari, masukin mikroba. Nah itu udah di penyampuran, itu baru jadi dasar, bisa jadi pupuk. Nggak ada bahan organik atau bagaimana? Baik, jadi organik yang mikroba itu apa? Bisa jadi sejenisnya MP4 atau yang ada bahan aktifnya unsur huru haranya mikroba aja. Dasarnya apa itu mikroba? Mikroba itu kuman mau melawan kuman, gitu kan? Jadi si mikroba itu kuman mau melawan kuman lagi. Kuman yang di mana? Yaitu ada yang di kotoran ternak, ada baksil-baksil atau apapun, kutu-kutuan, macam mikroba gitu. Mikroba lagi. Nah, jadi makan mikroba. Nah, itu udah difermentasi sedemikian mungkin, baru bahan daripada polybag tersebut. Ya. Nah, sekarang pupuk kandang. Udah saya mau pupuk kandangnya udah dingin, udah lama, udah 1 tahun 2 tahun, jangankan 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 15 tahun itu kan. Kalau belum difermentasi, belum jadi pupuk, baru bahan dasar pupuk. Nah, ini jangan salah arti ya. Jadi kotoran ternak, kotoran hewan apapun jenisnya, saya dikatakan kohe ya, kotoran ternak. Jenis apapun belum jadi pupuk, baru bahan dasar pupuk. Kalau belum difermentasi. Belum difermentasi ya Bang. Ya. Sedikitnya kita agak paham lah ya masalah kotoran ternak ya, kotoran ternak yang udah jadi pupuk. Baik, sekarang mau masuk polybag. Kalau polybag misalkan ukurannya nih, polybag ini ukuran 40 ke 50 ya. Kita mau nanam cabai, diusahakan warna apa? Tanah itu udah gembur berarti. Iya, udah gembur, udah dicampur. Jadi 20% tanah gitu kan, 15% kotoran ternak, ada lagi sekam, humus. Karena apa? Untuk apa? Sekam padi dimasukkan ke dalam, sebab ada unsur huru hara yang menguntungkan untuk tanaman, diantaranya tanah jangan padat.
Nah, sedangkan kalau tanah padat kan si tanaman yang dimasukin ke sini itu kan perlu oksigen banyak, gitu kan. Kalau tanahnya padat, oksigen gak ada oksigen di bawahnya. Dengan ada media daripada sekam tersebut itu ada masukin ke sini. Apakah perlu pupuk kimia atau apa? Kalau berkenan pupuk kimia boleh, tapi kalau untuk cabai kita di sini itu kita mainnya semi organik. Kimia apapun yang penting ada pengolahan tanah yang benar, penyehatan tanah ya kan. Berarti kalau belum benar campuran komposnya nggak berpengaruh pupuk. Kalau kita mau nanam jangan dipikirkan racunnya apa, pupuknya apa, yang penting nanam aja dulu. Iya, nanti kelihatan. Yang jadi beban para petani biasanya petani lokal ini kan misalnya modal pupuknya lagi, modal pestisidanya lagi, kan itu yang jadi kendala kan. Itu jadi timbul kapan. Nah, jadi kapan-kapannya ini. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kita banyak membayangkan gitu, Ya, Bang. Kalau saya mau nanam cabai, saya mau nanam tomat, wih modalnya besar ya. Apalagi pakai mulsa itu kan. Apalagi pakai mulsa justru ya. Sekarang gini simpel. Kenapa petani kita sekarang pakai plastik mulsa? Justru mengurangi daripada biaya kos. Iya, rumput itu kan. Gulmanya yang paling besar, Bang ya. Kita kembali lagi ke polybag nih, ya Bang. Komposer udah masuk semua, pupuk udah masuk semua. Biasanya diusahakan kalau polybagnya ukuran yang 40 ke 50 kan tinggi segini, jangan diisi tanah semua. Tapi minimal 3/4. Dibagi 3 dulu. Dibagi 3. Kan ada masa vegetatif, generatif, itu kan mau buah. Gitu kan. Nah, sekarang masa istilahnya ini kan baby, masih bayi nih, usianya itu berkisar 25 hari setelah semai. Berarti memakan daripada tanamannya itu masih kecil, ibarat seperti bayi. Makanan porsi bayi mah bukan nasi satu piring, tapi bubur aja kan? Bubur juga harus, misalkan bubur yang steril. Misalkan gini, bayi itu baru lahir, makanannya itu susunya juga bukan susu pilihan, produk pilihan, yang lebih tepat lagi susu ASI dari ibunya. Nah, itu ya nutrisinya. Jadi masih kecil ke sini. Kalau andaikan masih kecil, si polybagnya diisi tanah pula semua, yang sisanya itu mubajir. Ya. Jadi bertahap pengisiannya, ada fasenya, ada masanya. Ini dari tahap pertama ke tahap kedua itu nanti. Jadi nanti sebelum 20. Nah, misalkan di sini 3/4 nih segini ya, maka dilipat ke sini. Dibiarin dulu. Nanti usia daripada cabai tersebut 45 hari setelah semai, baru taikin lagi tanah, dikasih berapa persen, minimal setengah liter lah, atau setengah liter daripada tanah, masukin lagi tanah, tambah lagi, jadi ke atas. Yang namanya cabai itu dia nggak punya akar tunggang, akar serabut, jadi akarnya itu ke atas, gitu kan. Kalau ke atas dia minta tanahnya udah nggak ada, gimana? Kalau ini yang ngisinya udah full, jadi nggak ada, jadi kurang maksimal tumbuhnya, dan dia pasti rebah. Kalau andaikan di sini, gitu kan, tambah lagi tanah, ini ditaikin, tambah lagi tanah, ini ditaikin, maka dia kebal, nggak perlu ajir lagi sebenarnya. Di bawah juga udah kuat batangnya, gitu kan. Nah, maka nanti Bang ya, Abang kalau bikin daripada polybag gini, isinya setengah gini aja, jadi enggak seperti full, Bang ya. Demikian, Bang, mudah-mudahan bermanfaat, meskipun sedikit kita menyampaikan, baik pula yang mendengarkan ada yang lebih baik, yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan kembali ke rekan-rekan kita. Akhirnya yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.